Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, saat ini kita ketemu pada mata kuliah implementasi dan evaluasi kebijakan pada pertemuan ke-9. Nah, pertemuan ke-9 ini, sebelum kita memulai eh, teorinya, saya mau menjelaskan dulu bahwa saya menggunakan persentase penilaian. Nah, persentase penilaiannya ini yaitu 15% dari keaktifan, 10% tugas individu, 5% tugas kelompok, dan nanti di akhir ada 20% di EAS. Nah, dari total 50% ini karena dibagi dua dengan Bu Berliana, 100 bagi 2 jadinya dibagi per 50 persentase penilaian. eh, Diharapkan kepada seluruh para mahasiswa bisa dapat aktif dalam proses perkuliahan ini ya, karena nilai keaktifan di sini sangat besar yaitu 15%. Nah, lalu silahkan teman-teman kelas A dan kelas B untuk join ke Google Classroom. Nah, ini barcode-nya. Silahkan di ZGKHSWKR untuk kelas A dan kelas B yaitu NDV2J2SA. Nah, baik, materi yang pertama yaitu mengenai evaluasi kebijakan. Nah, evaluasi kebijakan ini dilakukan karena tidak seluruh program kebijakan itu berhasil atau sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh para pembuat kebijakan. Nah, karena sering gagal, eh, karena gagalnya kebijakan ini, maksud dan tujuan dari kebijakan yang ada itu gagal untuk pahami seperti itu. Lalu evaluasi kebijakan juga dilakukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan. Nah, apa sih sebabnya kebijakan itu tidak dapat diimplementasikan kayak gitu, teman-teman. Dan untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan itu bisa dapat dampak yang diinginkan atau tidak, bisa mendapatkan efek kepada masyarakat atau hanya para pembuat kebijakannya atau gimana. Nah, ini adalah suatu proses evaluasi kebijakan. Lalu yang ketiga yaitu evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, nah melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Nah, proses kebijakan itu ada apa aja? Yang pertama ada proses perumusan, lalu program yang diusulkan, lalu proses implementasi, dan terakhir yaitu tahap dampak dari kebijakannya sendiri. Nah, lalu ada tipe evaluasi kebijakan. Di sini tipe evaluasi kebijakan ada tiga menurut Winarno 2016. Yang pertama yaitu evaluasi kebijakan sebagai kegiatan fungsional. Nah, evaluasi ini bisa dianggap sebagai bagian dari suatu proses dari kebijakannya itu sendiri. Eh, Pentingnya itu sama seperti pembuatan kebijakannya. Nah, evaluasi ini bisa melihat fungsi dan manfaat langsung dari suatu kebijakan yang biasanya itu bisa dipengaruhi oleh yang pertama ada nilai, ideologi, maupun kepentingan kelompok yang terlibat. Nah, karena tiap evaluator itu punya kriteria yang berbeda, maka hasil evaluasinya bisa juga berbeda. Makanya dibutuhkan suatu proses diskusi antar evaluator agar bisa menemukan titik akhir atau jalan keluarnya. Karena di sini hasil kriteria tiap evaluator itu berbeda ya. Jadi hasil evaluasinya juga berbeda. Lalu yang kedua apa? Yang kedua yaitu evaluasi terhadap program tertentu. Nah, evaluasi ini hanya berfokus pada bagaimana pelaksanaan program berjalan. Apakah sesuai rencana, biayanya apa sesuai atau enggak, siapa penerima manfaatnya, dan efisien pelaksanaannya itu bagaimana. Nah, artinya di sini yaitu lebih mementingkan implementasinya di sini evaluasi. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi sistematis. Nah, evaluasi ini yang paling komprehensif karena melihat dari keseluruhan objek dari dampak kebijakannya terhadap masyarakat. Nah, juga bisa dilihat dari bagaimana mengukur sejauh mana tujuan kebijakan itu tercapai. Nah, apakah kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan publik atau tidak. Nah, hasilnya bisa menjadi dasar untuk rekomendasi kebijakan di masa yang akan datang. Di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kebijakan publik. Yang pertama yaitu bisa menjelaskan outputnya. Nah, evaluator bisa melihat hasil nyata atau produk dari pelaksanaan kebijakan, seperti adanya layanan, barang kegiatan yang dihasilkan.
Tuh. Lalu yang kedua yaitu apa sih yang perlu diperhatikan, yaitu menjelaskan akibat maupun dampak dari outcome atau konsekuensi yang ada. Nah, evaluator di sini dapat menilai dampak dari perubahan yang terjadi setelah kebijakan itu dijalankan. Ada dampak positif ataupun negatif, itu harus dilihat semuanya. Bisa berubah berupa dari perubahan sosial, perubahan ekonomi maupun perilaku yang ada di masyarakatnya, berubah atau tidak. Lalu yang ketiga yaitu menjelaskan hubungan antara kebijakan dengan keadaan yang dituju atau policy feedback. Nah, evaluator di sini menganalisis sejauh mana sih kebijakan tersebut benar-benar dapat berdampak atau berkontribusi terhadap tujuan yang diharapkan, termasuk feedback atau umpan balik untuk memperbaiki kebijakannya. Lalu tujuan dari evaluasi. Nah, tujuan evaluasi ini menurut Triana 2011 ada 5 di sini. Yang pertama yaitu tujuannya untuk mengukur efek dari suatu program maupun kebijakan pada kehidupan bermasyarakat yang ada di dalam masyarakat. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana program itu dapat membawa perubahan maupun dampak dari terhadap masyarakatnya dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program itu dijalankan, melihat kondisi sebelum ini. Jadi kondisi sebelum program atau kebijakan dijalankan misalnya amburadul ya, nggak ada peraturannya. Nah, sesudah program dijalankan bisa jadi kondisi semakin kondusif dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat dari mengukur efek suatu program maupun kebijakan. Lalu yang B, memperoleh informasi tentang kinerja implementasi kebijakan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menilai pelaksanaan kebijakan ini berjalan sesuai rencana apa enggak, dan apakah sesuai antara tujuan awal dengan hasil aktualnya di lapangan, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu memberikan umpan balik bagi manajemen. Nah, evaluasi di sini berfungsi untuk memberikan saran atau masukan bagi pihak pengelola program di sini yaitu pemerintah ya, agar dapat memperbaiki kekurangan maupun memperkuat yang sudah berjalan. Yang keempat yaitu memberikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan. Nah, evaluasi ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam menentukan langkah selanjutnya. Apakah programnya itu dilanjutkan jika berhasil atau dimodifikasi jika ada kekeliruan ataupun dihentikan jika itu program atau kebijakan yang gagal. Lalu yang kelima yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atau akuntabilitas publik. Nah, evaluasi ini menjadi alat untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah itu telah memberikan manfaat yang nyata, dana publik misalnya dari pajak kita. Pajak kita itu eh, sudah terrealisasi dengan baik dengan adanya suatu program maupun kebijakan. Nah, di sini ada 4 fungsi utama dalam EKP. Yang pertama yaitu fungsi eksplanasi. Nah, fungsi ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan dari sebab akibat antara kebijakan dengan hasil maupun dampak yang terjadi di masyarakat. Nah, evaluasi ini digunakan untuk mengetahui mengapa suatu kebijakan berhasil maupun gagal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lalu yang kedua yaitu fungsi kepatuhan. Nah, fungsi dari evaluasi kebijakan ini untuk menilai sejauh mana sih pelaksanaan kebijakan itu sudah sesuai apa enggak dengan rencananya, sesuai apa enggak sama prosedurnya dan peraturan yang telah ditetapkan. Nah, fungsi fokusnya di sini yaitu tingkat ketaatan pelaksana kebijakan terhadap standar atau pedoman resmi. Jadi kita melihat bagaimana para pelaksana kebijakan yaitu para masyarakat ya di sini ya bisa taat dan melaksanakan kebijakan dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu fungsi audit. Nah, fungsi ini bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya, misalnya penggunaan anggaran, tenaga, maupun waktu dalam suatu proses pelaksanaan kebijakan. Nah, evaluasi ini berfungsi sebagai layaknya pemeriksaan atau penilaian kinerja administratif dan keuangan dari suatu kebijakan publik. Nah, misalnya contohnya itu evaluasi pengelolaan dana BOS. Nah, dana BOS ini bisa dilihat apakah dana yang digunakan secara efisien sesuai alokasi yang telah direncanakan atau enggak. Lalu yang keempat yaitu fungsi akunting. Nah, fungsi ini berkaitan dengan pertanggungjawaban hasil kebijakan publik maupun lembaga politik. Nah, pemerintah di sini wajib untuk melaporkan apa yang telah dicapai, manfaat yang diberikan, dan dampaknya bagi masyarakat. Nah, pendekatan dalam evaluasi kebijakan publik, sorry ya, ini kembali ke EKP.
Yang pertama yaitu ada evaluasi semu. Nah, evaluasi semu ini menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi valid tentang hasil kebijakan. Nah, asumsinya bahwa evaluasi semu itu dapat mengukur manfaat maupun nilai yang terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial. Nah, teknik yang digunakan dalam evaluasi semu yaitu menggunakan sajian grafik, biasanya tabel, angka indeks, analisis seri, waktu, termin, dan lain sebagainya. Lalu juga ada pendekatan evaluasi formal. Nah, pendekatan evaluasi formal ini bertujuan untuk menghasilkan informasi yang terpercaya, valid mengenai hasil dari kebijakan secara formal, diumumkan sebagai tujuan program maupun kebijakan. Nah, asumsinya bahwa evaluasi formal itu eh, tujuan dan sasaran dari pengambilan kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat maupun nilai. Teknik yang digunakan dalam evaluasi formal yaitu menggunakan pemetaan sasaran, klarifikasi nilai, kritik nilai, pemetaan hambatan, dan analisis dampak silang. Lalu yang terakhir yaitu pendekatan evaluasi keputusan teoritis yang menggunakan metode deskriptif juga untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan. Nah, asumsinya pada evaluasi keputusan teoritis ini memiliki tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal maupun diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat maupun nilai. Nah, teknik yang digunakan pada evaluasi keputusan teoritis biasanya menggunakan teknik brainstorming, lalu analisis argumentasi, dalami kebijakan, dan analisis survei pemakai. Nah, dari berbagai teori yang sudah saya jelaskan, di sini saya memberikan tugas kepada setiap mahasiswa. Ini tugas individu berlaku untuk kelas A dan maupun kelas B. Nah, setiap mahasiswa bisa mencari dua artikel jurnal yang menggunakan jenis teori evaluasi kebijakan atau program yang berbeda. Nah, kalian bisa analisis dua teori evaluasi tersebut dan berilah kesimpulan di akhir menurut pendapat kamu terkait eh, relevansinya teori-teori tersebut jika digunakan untuk mengevaluasi kebijakan atau program yang ada di Indonesia, cocok nggak sih kayak gitu. Nah, papernya ini bukan diketik ya, tapi ditulis di kertas folio. Nah, diupload melalui Google Classroom, formatnya seperti ini, filenya tidak lebih dari 2 MB. Nah, ini terdiri dari tugas, scanan dari tugasnya, dan jurnal dijadikan satu. Jadi satu file aja di format PDF. Nah, hard file dan artikel jurnalnya bisa diserahkan di minggu kedua ya. Nanti artikel jurnalnya bisa di print seperti itu. Nah, artikel jurnalnya bisa jurnal nasional maupun internasional. Bebas, saya tidak eh, memberikan batasan, tapi harus dengan dua teori evaluasi yang berbeda. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada yang tanyakan, bisa ditanyakan melalui kolom komen maupun di grup kelasnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.